Kau tidak tengil, bukan Joe namanya. Selamat mendengarkan. Dua orang pemuda dan dua orang gadis remaja saling pandang dengan wajah pucat pasti begitu mendengar hukuman apa yang akan mereka terima. Udin, walaupun tidak mendapat hukuman, namun dia merasa tidak enak hati melihat Putri dan Lia yang berangkat bersama dengannya menuju kota Kemuning ini juga mendapat hukuman. Udin sendiri tidak memungkiri bahwa tindakan ketiga sahabatnya itu memang sudah melampaui batas. Namun yang tidak dia duga adalah pemuda yang bernama Joe William ini ternyata sangat berkuasa. Sementara itu, baik Putri maupun Lia hanya bisa saling pandang, menatap ke arah Hendro dan Udin secara bergantian, seolah-olah sedang meminta bantuan untuk meringankan hukuman yang mereka terima. Menyadari kesulitan yang akan mereka hadapi jika keluar dari hotel itu. Kini karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke kampung Indrasakti yang memiliki perjalanan selama 7 jam itu. Sedangkan untuk bertahan, mereka tidak memiliki wajah lagi, karena akan menjadi pelayan dan itu akan menjatuhkan harga diri mereka sebagai gadis yang selama ini selalu dipuja-puji di sekolah. Apa kata dunia, andai mereka berdua jauh-jauh datang ke kota Kemuning ini hanya untuk menjadi seorang pelayan. Apakah kalian ingin mengulur-ulur waktu untuk berpikir? Jika ingin bertahan, segera tukar pakaian kalian lalu menjadi pelayan. Jika tidak, segera angkat kaki dari sini. Bentak Tigor. Dia tidak dapat menahan diri untuk bersabar terlalu lama. Apalagi saat ini, Joe tampak sedang memperhatikan kedua gadis itu. Kedua gadis itu lalu menatap ke arah Udin yang berdiri mematung di dekat sebuah meja. Menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, Udin pun kini mulai memberanikan diri mendekati Joe William yang sedang duduk lalu berkata, Joe, tolong beri wajah kepada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sahabat kita juga. Anak siapa ini? Berani sekali berbicara seperti ini di hadapan kita semua dan ketua. Cepat mengaku sebelum kujatuhkan tangan kasarku kepada anak ini. Bentak Tigor. Bentakan dari lelaki setengah bayar dengan tatapan sangat mengintimidasi itu membuat Udin nyaris terkencing-kencing di celana. Anakku bang, kata seorang lelaki yang sebaya dengan Tigor. Begini caramu mendidik anak, jabat? Bentak Tigor. Udin, kemari kau, atau aku yang akan menginjak-injak tubuhmu di hadapan begitu ramai orang ini. Bentak sang ayah kepadanya. Mendengar bentakan ini, Udin yang ketakutan langsung melangkah sambil tertunduk ke hadapan ayahnya. Sudahlah, paman-paman semua. Aku kemari hanya untuk mewakili ayahku, bukan untuk merusak suasana pesta ini. Mengapa kita menjadi terlalu kaku begini? Ayolah, kata Joe William mulai merasa tidak enak dengan kejadian itu, lalu bangkit berdiri dan melangkahkan kakinya mendekati kedua gadis remaja itu. Ambil ponsel kalian, Indil. Lalu, ini uang untuk ongkos kalian. Segera tinggalkan tempat ini. Jika kalian tetap di sini, suasana akan semakin kaku. Lekas pergi dari sini, kata Joe sambil menyelami Putri dengan puluhan lembar uang 100.000 rupiah. Maafkan kami, Joe. Aku tidak bermaksud kasar kepadamu. Aku hanya terpengaruh dengan Hendro, kata Putri dengan wajah penuh penyesalan. Sudahlah, hal ini bisa kita selesaikan besok ketika masuk sekolah. Sekarang kalian segera pergi dulu. Aku akan meminta salah seorang untuk mengawal kalian sampai ke kampung Indrasakti, kata Joe lalu memandang ke arah Tigor. Paman, bisakah aku meminta seseorang untuk mengawal keselamatan kedua gadis ini? Tanya Joe. Anda baik hati sekali, ketua. Tapi baiklah, aku akan mengirimkan 10 orang anak buahku untuk mengantarkan langsung dua gadis kecil ini ke kampung Indrasakti, kata Tigor, lalu memerintahkan kepada 10 orang anak buahnya untuk berjaga-jaga di luar untuk mengirim dan mengawal kedua gadis itu kembali. Terima kasih, Joe, kata Putri nyaris menangis lalu bergegas untuk berlutut. Namun, hal itu urung dia lakukan karena Joe William keburu mencegahnya. Joe lalu menarik tangan kedua gadis itu ke arah sebuah meja di mana terdapat banyak handphone lalu berkata, Ambil ponsel kalian. Lalu, segeralah tinggalkan hotel ini. Tanpa banyak bicara lagi, kedua gadis itu pun mengambil ponsel milik masing-masing. Kemudian bergegas pergi meninggalkan ruangan tempat berlangsungnya acara itu, diikuti tatapan kasihan oleh Joe. Setelah kedua gadis itu pergi,
Kini Joe kembali duduk dan mulai menikmati acara. Maaf ketua, tadi Anda bertanya tentang apa arti dari kalung Anda itu, bukan? Tanya Tigor. Benar paman, aku sampai saat ini masih sangat penasaran dengan kalungku ini. Sebenarnya ada apa dengan jiok naga dan kepala harimau ini? Tanya Joe. Ketua, masalah kalung ini saya tidak berani menceritakannya. Ini adalah masalah yang terlalu sensitif dan sangat rahasia. Hanya organisasi dari organisasi saja yang boleh mengetahuinya. Tujuannya adalah agar kerahasiaan sebuah organisasi dapat tertutup dengan sangat rapi. Kalung Anda ini ibarat lencana atau cap mahor yang bisa menukarkan perintah langsung kepada seluruh anggota organisasi dimanapun mereka berada. Saya yakin, atas beberapa kejadian hari ini, Ketua sudah dapat mencerna dengan baik apa yang menjadi rahasia dari kalung ini. Ya, sedikit banyaknya aku mulai paham. Terima kasih paman atas penjelasan dari Anda, kata Joe, lalu mengebalkan tinjunya sebagai gestur memberi hormat. Anda terlalu sopan ketua. Oh iya, setelah ini, kemana tujuan Anda selanjutnya? Apakah ingin langsung pulang ke Kuala Nipah? Tanya Tigor. Aku mempunyai hutang janji dengan kedua gadis itu, kata Joe sambil menunjuk ke arah Tiara dan Lestari yang sedang duduk satu meja dengan Udin. Aku berjanji akan mengajak mereka untuk sekedar melihat-lihat ke Tower Mall yang konon katanya sangat megah dan menjual berbagai jenis barang dengan merek internasional, kata Joe. Oh, hahaha, Anda terlalu merendah ketua. Janganlah bercanda seperti itu. Saya jadi tidak enak hati, kata Tigor yang mengira bahwa Joe terlalu merendah. Padahal, Joe memang tidak tahu apa-apa bahwa Tower Mall itu adalah milik perusahaan Future of Company yang dipimpin oleh ayahnya, yaitu Jerry William. Mengapa, Paman? Apakah anak seusia kami tidak boleh mengunjungi Tower Mall itu? Tanya Joe heran. Jadi, apakah Anda benar-benar tidak tahu? Tanya Tigor. Tidak tahu? Maksud Paman? Tanya Joe yang semakin tidak mengerti. Ketua, Tower Mall itu adalah anak perusahaan cabang dari Jewel Star yang dimiliki oleh perusahaan Future of Company. Sedangkan perusahaan induk yaitu Future of Company adalah milik ayah Anda, kata Tigor menjelaskan. Kali ini Joe yang mengerutkan keningnya tanda bahwa dia tidak mengerti. Rupanya, ekspresi wajah Joe ini membuat Tigor paham. Mungkin inilah sebabnya mengapa Tuan Besar menyuruh Joe ini untuk dididik di Mountain Slope dan Kuala Nipah. Aku baru mengerti sekarang, kata Tigor dalam hati. Baiklah ketua, sebaiknya tidak perlu diperpanjang lagi. Jika ketua ingin berbelanja, saya bisa menemani ketua sepanjang hari. Mulai besok pagi, sampai ke petang pun saya bersedia, kata Tigor menawarkan diri. Tidak perlu paman, cukup hanya kami bertiga saja. Aku tidak ingin merepotkan paman, bukankah paman baru saja bebas? Tentunya masih sangat rindu dengan keluarga. Aku bisa pergi sendiri, lalu pulang ke Kuala Nipah dengan naik taksi. Bagaimana? Tanya Joe. Masalah ke Tower Mall itu tidak mengapa jika Anda pergi sendiri. Tapi untuk kembali ke Kuala Nipah, Anda harus diantar. Bagaimanapun, keselamatan Anda adalah tanggung jawab kami sekarang, kata Tigor pula. Lalu dia mengeluarkan ponselnya, kemudian mengirim pesan entah kepada siapa. Namun, berjarak 10 menit setelah itu, dari luar masuk 3 orang dengan seorang lelaki dan dia wanita memakai pakaian bagaikan seorang manajer, menghampiri meja di mana mereka duduk lalu membungkuk dengan hormat. Pak Tigor, ini kartu VVIP eksklusif member yang Anda inginkan, kata wanita itu. Bukan untukku, tapi untuk ketua, kata Tigor sambil menunjuk ke arah Joe William. Maksud Anda? Tanya sang manajer. Kalian tidak mendengar perkataanku. Beri hormat kepadanya jika kalian masih sayang dengan periuk nasi kalian, kata Tigor. Pegawai itu tampak sangat salah tingkah, sampailah Andra yang berada di situ menyela. Pemuda ini adalah anak Tuan Besar Jerry William, namanya Joe William. Apa sudah jelas? Tanya Andra dengan sorot mata tajam menatap ke arah wanita itu. Buk! Terdengar suara jatuh bergedebuk di lantai.
Kini ketiga orang yang baru tiba tadi langsung terjatuh di lantai dengan tubuh menggigil ketika mendengar Andra menyebut identitas pemuda yang mengenakan masker itu. Tuan muda, ampuni kami, kata mereka dengan suara dan tubuh bergetar seperti orang yang terserang penyakit malaria. Sudahlah, bangun kalian. Apakah wajahku terlalu menakutkan? Jangan seperti ini, nanti aku jadi besar kepala, kata Joe sambil tertawa geli. Beruntung dia memakai masker, jadi tidak ada yang melihat mimik wajahnya saat ini. Ini kartu VVIP eksklusif member Anda, Tuan Muda. Jika ada sesuatu, harap berikan perintah, kata manajer itu. Perintah apa ya? Kata Joe bingung, mendadak jiwa tengilnya meronta-ronta. Jika aku suruh kalian berjoget, apakah kalian mau? Tanya Joe. Dengan senang hati, Tuan Muda. Tuan muda lagi, aku paling benci dengan sebutan itu. Namaku Joe William. Apa kalian dengar? Kami mendengar maksud saya Joe William. Jawab mereka tergagap. Paman, mainkan musik. Kita harus mencairkan suasana, kata Joe sambil bangkit berdiri. Lagu India, Paman, biar tambah seru, kata Joe. Begitu musik dimainkan, kini semua orang tertawa melihat tingkah Joe berjoget dengan ketiga manajer Tower Mall itu. Bahkan, Tiara sampai tersedak es krim melihat tingkah Joe yang berjoget seperti ulet bulu itu. Ayo Din, Tiara, kita joget sama-sama. Kau juga Lestari. Mari kita rayakan kebebasan Paman Tigor ini, ajak Joe kepada ketiga sahabatnya itu. Bagaimana orang mau menari kalau semua tempat diborong semua oleh Joe? Dia menari persis seperti gasing, berputar sesuka hatinya.